Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh dosa sendang wabil khusus ih menika panjenenganipun Nama Yai Agus Muhammad ih menika panjenenganipun Nama Yai Agus Ahmadi ih menika panjenenganipun Nama Yai Agus Abdullah selaku pengasuh pondok pesantren Tauhid Al-Alawi. Boten kesupen malih jajaran pengurus wabil khusus ih menika Al Ustad Abdul Rahim selaku Raisul Mahad Pondok Pesantren Tauhid Al-Alawi dan sedaya pengurus Pondok Pesantren Tauhid Al-Alawi. Salawat serta salam mari kita anjurkan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulika sallu ala Nabi Muhammad. Dan semoga dengan salawat tadi kita dapat sebagai diwakili oleh umatnya yaumul kiamah. Amin amin Allahumma amin. Oke, langsung mawon. Iki temanya kewajiban dakwah niku berupa masdar. Bisa ditasib kalau diilmu nahukan mengikuti wazan fa'ala yafulu mausunipun wazaya. Dan binaan apa? Binanya itu ajwaf babi. Ajwaf babi itu bina yang lam fi'ilnya berupa huruf lat wawu. Yang disebut dengan bina ajwaf babi. Dan arti dakwah itu mengajak atau menyiarkan agama Islam, mengajak wong kafir untuk melebur agama Islam. Intinya menyiarkan agama Islam. Hikmahnya apa untuk berdakwah? Untuk membenarkan suatu kesalahan yang sudah terjadi oleh seseorang. Contohnya seorang A ini pernah berbuat kesalahan di masa lalu. Kita datang seorang pendakwah untuk memperbaiki masa depannya. Sesuai di surah Al-Quran yaitu surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bihikmati wal mau'idati ahsanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwal a'lamu bima tula an sabilihi wa huwal a'lamu bimuhtadin. Artinya pun bersuruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih tahu mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Gusti Allah itu memiliki sifat banyak. Jadi Asmaul Husna yang berjumlah 99. Salah satunya itu Allah memiliki sifat mengetahui. Jadi misalnya kita melakukan apapun selama dunia, Allah mengetahui. Contoh misalnya kita berbuat kesalahan atau berbuat kesalahan yang tidak ketahui oleh orang lain. Tapi Allah tahu kalau kita membuat kesalahan. Contohnya kita maling ya. Kita maling, terus keluarga kita nggak ada yang tahu, terus saudara kita nggak tahu, tetangga kita tidak tahu, tapi Gusti Allah tahu kalau kita maling. Itu Allah memiliki sifat mengetahui. Dan Allah itu juga memiliki sifat petunjuk. Sifat petunjuk, Allah akan memberikan petunjuk kepada hambanya. Hambanya seorang muslim ketika tersesat, Allah akan memberi petunjuk kepada hambanya, yaitu seorang muslim. Dan di situ ada lafaz mau'idati. Mau'idati itu adalah artinya menasihati. Menasihati itu dengan 3 cara. Yang pertama dengan ihsan. Yang kedua dengan lisan. Ketika dengan ihsan lisan tidak mampu diomongi, maka boleh dengan cara ketiga, yaitu dengan tangan atau dengan suatu alat yang membuat dia sadar. Dan juga ada lafaz jaldihum. Jaldihum itu berdiskusi kayak musyawarah. Berarti zaman sekarang kan banyak ya, setiap pondok itu musyawarah. Jadi musyawarah itu memiliki jawaban tapi disertai dengan dalil. Contoh, si A punya jawaban, si B punya jawaban, si C juga punya jawaban. Tapi sing A punya jawaban memiliki dalil, dan C sama
B memiliki jawaban tapi tidak memiliki dalil. Yang menang mana? Yang menang A. Kenapa? Memiliki jawaban dan memiliki dalil. Karena kalau jawaban memiliki dalil itu sangat kuat untuk memperkuatkan jawaban kita. Ya. Terus kandungan ayat itu tersebut, kandungan ayat tadi apa? Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah Allah semata-mata, untuk mencari ridhonya Gusti Allah saja, semata-mata untuk mencari Gusti Allah dan menjauhkan larangan Allah dan melanjutkan perintah Allah. Larangan Allah apa? Banyak, kayak maling, zina, dan itu gak boleh, itu larangan Allah, dan melanjutkan perintah Allah. Perintah Allah banyak ya, kayak puasa, zakat, haji, itu udah termasuk perintah Allah. Dan Allah juga, dan Gusti Rasulullah itu perintah kepada umatnya untuk menyembah Gusti Allah semata-mata, untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Dan agama Gusti Allah agama Islam. Terus agama Islam datang di zaman Kanjeng Nabi. Terus sebelumnya apa? Sebelumnya adalah agama Tauhid. Tauhid itu maknanya menghesahkan. Tapi sebelum datangnya Kanjeng Nabi, mereka menghesahkan, bukan mengesahkan Gusti Allah, melainkan menghesahkan matahari, berhala, ini, itu yang mereka esahkan, tapi bukan Gusti Allah. Nah, Allah juga menjelaskan kepada Rasulnya, ketika ada perdebatan antara ahli kitab dan ahli musyrik, kita wajib untuk membentulkan masalah tadi. Kenapa? Yang mereka lakukan yang mereka dua lakukan tadi salah. Jadi kita orang Muslim wajib untuk membuktikan kebenaran tadi. Kita memberi jawaban dan memiliki dalil untuk menguatkan jawaban kita. Dan Allah juga menjelaskan setiap usaha pasti akan berhasil. Sesuai makalah majadah wajadah. Siapa orangnya bersungguh-sungguh akan dia berhasil. Allah akan membalasnya dengan balasan sangat-sangat indah. Apa itu? Surga. Surga itu Masya Allah sangat luar biasa. Menurut Imam Muqtada Hikmah, menurut Syekh Mustafa Al-Baghani di dalam kitab Tafsir Al-Marghani mengatakan bahwa itu suatu perkataan yang jelas dan tegas untuk membagi suatu kesalahan. Ya, tadi sudah dijelaskan, untuk memperbaiki suatu kesalahan sudah jadi, dan untuk membagi masa depan yang akan datang. Nah, menurut Mu'adimah As-Sanah, yaitu bila keucapan. Jadi kalau kita ngomong tuh hati-hati, karena bisa-bisa menyakiti hati orang lain. Mulutmu adalah hayamu. Nah, dakwah itu Allah juga perintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam. Kanjeng Nabi menyiarkan agama Islam itu tidak langsung menyebar, tidak. Kanjeng Nabi menyebar agama Islam itu dengan dua metode. Metode pertama apa? Secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua dengan cara terang-terangan. Secara sembunyi maksudnya banyak Kanjeng Nabi diam di kamar terus dakwah, bukan. Kanjeng Nabi dakwah secara sembunyi-sembunyi itu dia mengajak sahabat dekatnya, kayak istri, paman, ponaan atau bibi, ya kan. Nah, ketika itu Kanjeng Nabi pertama-tama mengajak istrinya, yaitu Siti Khadijah. Khadijah ini sangat yakin kalau suaminya adalah seorang utusan Nabi yang diutus oleh Nabi terakhir kali. Terus ketika itu saat dikasih tahu oleh Kanjeng Nabi, Sayyidah langsung syahadat, langsung menyatakan Islamnya kepada Kanjeng Nabi. Saat itu malaikat Jibril turun dan menyampaikan salam untuk Siti Khadijah. Dan Kanjeng Nabi memberitahu kepada Siti Khadijah, wahai Siti Khadijah, malaikat Jibril di sini. Dia membawakan salam untukmu dari Gusti Allah. Masya Allah, begitu mulianya Siti Khadijah mendapatkan salam dari Gusti Allah, manusia yang sangat-sangat mulia. Terus saat metode sembunyi-sembunyi, ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini ingin membunuh Kanjeng Nabi. Terus dia cari, mana Muhammad ini dia, kata Sayyidina Umar. Terus ada sahabat Kanjeng Nabi bilang, ya Umar, kau ingin membunuh Kanjeng Nabi, sedangkan adikmu sendiri
sudah memeluk agama Islam. Saat itu amarah Sayyidina Umar tidak bisa tertahan dan Sayyidina Umar langsung pulang ke rumah adiknya. Ketika menjawab depan pintunya, Sayyidina Umar ini mendengar suatu lantunan yang sangat luar biasa. Langsung kebuka, tanpa basa-basi Sayyidina Umar langsung membuka pintunya. Sudah membuka, adiknya terkejut. Nama adiknya itu Siti Fatimah bin Khattab. Ya. Dia terkejut. Terus Sayyidina Umar tanya, wahai adikku, lantunan apa yang sudah kau baca tadi? Terus adik Siti Fatimah tadi ini tidak mau menjawab dengan jujur. Lama kelamaan Sayyidina Umar marah dan menampar adiknya sendiri dan memukul saudara iparnya. Terus gak lama Sayyidina Umar melihat adiknya saat dalam keadaan sakit, dalam pipinya berdarah. Saat itu juga Sayyidina Umar nyalinya langsung melihat adiknya sangat kuat imannya, memegang teguh agama Islam. Terus Sayyidina Umar ngomong sama adiknya, wahai saudaraku, beritahu apa yang sudah aku bacakan. Aku berjanji tidak akan merusak apa yang sudah aku bacakan. Pertama-tama adiknya tuh ragu ya untuk mengasihi mamang ya. Terus dengan yakin, wahai saudaraku, kau tidak bisa memegang kitab ini. Kau masih dalam keadaan kotor. Ketika itu, Sayyidina Umar langsung lari ke belakang, membersihkan diri, memandikan. Sesudah itu, Sayyidina kembali. Dan saat itu Sayyidina Umar yang membacakan bukan Sayyidina Umar ya, tapi Siti Fatimah. Saat itu yang dibacakan surat Toha, ayat 1 sampai ayat 5. Terus Sayyidina Umar, Masya Allah, saat itu Sayyidina Umar tidak mampu menahan tangisan, berapa indahnya lantunan Al-Quran. Menangis, tidak mampu menahan tangis. Langsung Sayyidina Umar langsung datang ke rumah Kanjeng Nabi dan mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Terus Kanjeng Nabi mengutus sahabatnya untuk membuka pintunya. Nah, pas membuka, sahabat kaget, yang datang rupanya Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi langsung senang bahagia karena Kanjeng Nabi terkabul. Karena sebelumnya Kanjeng Nabi pernah doa, dua orang Quraisy ya, itu memeluk agama Islam. Maka orang dua ini sangat pengaruh di wong Quraisy. Jadi kalau orang dua ini masuk agama Islam sangat kuat. Yang pertama Sayyidina Umar, kedua Abu Jahal. Nah, doa Kanjeng Nabi cuma terkabul kepada Sayyidina Umar. Terus Sayyidina Umar duduk depan Kanjeng Nabi, langsung mengucapkan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika itu Sayyidina Umar izin pulang kepada kaumnya. Setelah pulang ke kaumnya, Sayyidina Umar bilang gini, hai kaum Quraisy, aku sudah memeluk agama Islam. Ketika kalian masih mengusik Nabi Muhammad, maka kalian harus berurusan dengan saya, karena saya sudah memeluk agama Islam, kata Sayyidina Umar. Saat sudah tahu agama Quraisy, kalau Sayyidina Umar masuk agama Islam, nyalinya langsung. Nah, sudah ketika doa Kanjeng Nabi terkabul, Sang Nabi langsung jawab secara terang-terangan. Jadi yang kedua itu terang-terangan. Secara terang-terangan Kanjeng Nabi pernah hijrah ke kota Taif. Kota Taif itu ya kota yang sangat subur. Tapi pas itu Kanjeng Nabi disambut sangat tidak enak. Karena Kanjeng Nabi disambut dengan batu kerikil dan kata-kata yang tidak sopan dan sangat tidak seharusnya diomongkan. Dengan muka Kanjeng Nabi yang berdarah ketika dilempar oleh batu kerikil oleh orang Taif. Pas pulang Kanjeng Nabi di kota Taif, malaikat Jibril datang bersama malaikat yang diutus oleh Allah. Ya Muhammad, aku membawakan malaikat yang menjaga dua gunung ini. Di Taif itu ada dua gunung yang dijaga oleh satu malaikat. Terus malaikat ini ngomong pada Kanjeng Nabi, ya Muhammad, ketika engkau mengutusku untuk menghancurkan kota Taif, maka akan kuangkat dua gunung ini dan kuhancurkan kota Taif. Apa jawaban Kanjeng Nabi?
Ya malaikat Allah, jangan kau hancurkan kota Taif. Biarkan mereka hidup. Biarkan mereka sekarang tidak memeluk agama Islam. Aku berharap anak cucu mereka memeluk agama Islam. Yaitu Kanjeng Nabi berdakwah sampai 23 tahun. 23 tahun, 20 tahun di kota Makkah, 13 tahun di kota Madinah. Di kota Makkah Kanjeng Nabi tidak pernah mendapatkan bantuan sedikit pun dari kaum Quraisy. Setelah 10 tahun di kota Makkah, Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah. Masya Allah, kota Madinah langsung Kanjeng Nabi disambut dengan sangat mulia, disambut dengan mulia oleh kaum Ansor. Itu sahabat Ansor menyambut Kanjeng Nabi, Masya Allah, bahwa mereka mengetahui kalau Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus sekali oleh Allah. Maka disambut dengan sangat-sangat mulia. Pas Kanjeng Nabi dakwah secara terang-terangan, Kanjeng Nabi Allah mengutus, maka dakwah boleh dengan berperang. Maksudnya berperang berarti boleh berperang. Maka dulu banyak kejadian kayak perang Badar, perang Uhud, perang Lubuk, banyak kejadian. Terus pas perang terjadi banyak ya, perang Uhud, perang Badar, dan banyak korbannya. Yang paling banyak korban itu di perang Badar. Nah, pas Kanjeng Nabi mau ke pundut atau mau itu, Kanjeng Nabi itu bilang sama malaikat Jibril. Sebelum ke pundut, Kanjeng Nabi ziarah ke istri-istrinya Kanjeng Nabi. Istri Kanjeng Nabi ya cukup banyak ya. Ini juga menziarah kepada cucu-cucunya dan anaknya. Terus pas ke pundut, pas nyawanya Kanjeng Nabi mau diambil oleh malaikat sakaratul maut, Kanjeng Nabi tanya sama malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, apa yang sudah Allah siapkan ketika aku kembali ke hadapannya? Ya Muhammad, Allah sudah membuka 7 pintu surga dan bidadari sedang berdandan menyambut kedatanganmu ya Muhammad. Katanya malaikat Jibril. Bagaimana dengan nasib umatku ya Muhammad, ya malaikat Jibril? Kata Muhammad. Umatmu umat yang paling spesial ya Muhammad. Umatmu akan semua akan masuk surga, surganya Allah. Dan terus malaikat maut ingin menyambut nyawanya Rasulullah. Rasulullah kesakitan karena sakaratul maut itu sangat-sangat sakitkan. Terus Rasul Kanjeng Nabi Muhammad bilang sama malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, apakah ini yang dimaksud dengan sakaratul maut? Iya ya Rasulullah. Pas itu malaikat Jibril langsung berbuang muka. Berbuang muka kenapa? Bukannya malaikat Jibril muak, bukan. Waktu itu, ya Jibril, mengapa kau berpaling dari wajahku? Apa kau sudah muak dengan wajahku? Ya Muhammad, makhluk mana yang tega melihat kekasih Allah yang sedang sakaratul maut? Sesungguhnya sakaratul maut itu sangat menyakitkan. Terus bagaimana dengan umatku ya Jibril? Sesungguhnya umatmu akan sangat-sangat sakit ya Muhammad, karena yang mereka lakukan dosa yang sangat-sangat besar. Terus Kanjeng Nabi Muhammad bilang gini, ya malaikat Allah, tumpahkanlah sakit semua sakaratul maut umatku pada diriku. Malaikat sakaratul maut tak kagum dengan si banyak Kanjeng Nabi yang rela merasakan sakaratul mautnya demi umatnya, supaya besok umatnya saat sakaratul maut tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Terus pas Kanjeng Nabi sakaratul maut, kata-kata yang ditinggal oleh Kanjeng Nabi adalah umatku, umatku, umatku. Umatnya siapa? Umat yang akan datang, yaitu agama Islam, orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Dan itu Kanjeng Nabi kepundut pada 12 Rabiul Awal. Semasa hidupnya Kanjeng Nabi, ada satu sahabat yang bikin Kanjeng Nabi bahagia, yaitu Nuaiman.
Nuaiman ini selalu bikin kesel Kanjeng Nabi, selalu bikin seneng Kanjeng Nabi. Ada cerita Kanjeng Nabi sedang rutinan atau bahasa kita tuh rutinan majelisan. Di absen sama Kanjeng Nabi. Di absen. Loh, Nuaiman mana? Sahabat gak ada berani jawab. Terus sahabat lari ke rumahnya Nuaiman. Pasien juga. Mana Nuaiman? Itulah dicari oleh Kanjeng Nabi. Dan jelas ada apa lah Kanjeng Nabi katanya. Terus kata Nuaiman, Nabi ada-ada aja. Kata Nuaiman, Nabi ada-ada aja. Kalau saya ketemu saya ceritakan. Kenapa? Kata-katanya ya cukup iya kan ya. Terus Nuaiman langsung datang ke majelis Kanjeng Nabi. Tapi Nuaiman tidak langsung duduk di majelis Kanjeng Nabi. Nuaiman saat itu duduk di balik pohon kurma. Saat duduk, sahabat datang, Kanjeng Nabi bertanya, "Sudah ada Nuaiman?" Sahabat gak berani jawab saat itu, gak berani jawab. Langsung Nuaiman ini menampakkan tangannya di balik pohon kurma. Jadi saat itu Nuaiman bersembunyi di balik pohon kurma. Dinampakkan tangannya. Saat itu Kanjeng Nabi ketawa kebahak sampai gigi rahang di belakang ini nampak. Itu kisah yang bikin Kanjeng Nabi bahagia. Ada juga Nuaiman ini diutus oleh Kanjeng Nabi untuk menjaga untanya. Terus saat itu Kanjeng Nabi kedatangan dua sahabat dari negeri Roma. Terus dua sahabat ini bercanda. Unta ini ya, kalau dipotong, dibikin bakar enak. Kata dua sahabat tadi. Terus kata Nuaiman, betul. Langsung sahabat dua ini guyu. Terus Nuaiman, dua sahabat tadi langsung dipanggil Rasulullah ke dalam tenda. Saat sahabat ini keluar dari tenda, mereka kaget. Karena unta yang dijaga oleh Nuaiman, kepala sama badannya sudah berpisah. Terus Kanjeng Nabi keluar dan kaget juga. Kenapa? Unta yang dibeli Kanjeng Nabi untuk umatnya sudah mati. Lantaran dah dipotong oleh Nuaiman. Tuh kenakalan Nuaiman. Terus Kanjeng Nabi bilang sama dua sahabat, kau ganti unta itu dengan 10 unta yang bagus yang kekar. Kata Kanjeng Nabi. Masya Allah. Begitu indahnya Kanjeng Nabi, satu unta diganti dengan 10 unta. Nuaimannya mana? Nuaimannya sudah lari ke ujung Madinah. Saat ke ujung Madinah, Nuaiman ini ketemu dengan sahabat Zaid bin Wabah. Terus Nuaiman ini bilang, wahai sahabatku, izinkan aku untuk ngumpet di bersembunyi ya, kalau bahasa bersembunyi. Itu sahabat ini sedang menggali sumur. Ya boleh teman, monggo kata Nuaiman, kata sahabat tadi. Terus ketika Kanjeng Nabi datang nanti bilang aja nggak tahu ya. Karena Kanjeng Nabi mencari saya bilang saya tidak tahu gitu. Kata Nuaiman. Oh iya ya siap Nuaiman. Kanjeng Nabi betul sampai mencari Nuaiman sampai ke ujung Madinah. Terus Kanjeng Nabi menanya sama Zaid bin Wabah, apakah pertanyaan begini, wahai sahabatku, wahai saudaraku, apakah kau melihat Nuaiman? Loh, sahabat ini seketika bingung. Dijawab amanah, gak dijawab dosa. Karena yang ngomong itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah utusan. Terus kan sahabat tadi bilang, sesungguhnya mata ini tidak melihatnya ya. Sesungguhnya sahabat ini tidak melihatnya. Tangannya menunjuk ke bawah bahwa Nuaiman ada di Jumat tadi. Langsung dibuka oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi tidak saat itu malah bilang, ketika itu bukan hakmu, jangan sekali kau mengambil hak itu. Terus sewaktu-waktu setelah wafatnya Nuaiman, Rasulullah yang mandikan, Rasulullah yang mengafani, Rasulullah juga yang masuk ke tiang lahat, kebayang kita. Tangan Rasulullah SAW memegang jasad seseorang, sudah pasti jasad tersebut diharamkan
masuk neraka. Masya Allah. Assalamualaikum ya ahli jannah. Semoga kita di sini adalah ahli surga, penghuni surga. Allahumma amin. Saat sesudah dikubur, Kanjeng Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, silakan kalian pulang duluan. Aku ingin menyaksikan Nu'aiman saat ditanyakan oleh malaikat Allah. Aku takut Nu'aiman tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saat itu sahabat pada pulang dan gak agak lama Nu'aiman didatangkan oleh dua malaikat. Tuh menyikat nanya, kata malaikat, man rabbuka? Allahu rabbi. Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Terus tanya kedua, faman nabiyuka? Sama kedengaran kata Nu'aiman. Faman nabiyuka? Terus Nu'aiman bilang, langkas gak kedengaran kata Nu'aiman. Faman nabiyuka? Ya kecil-kecil orangnya masih biasa. Nah, itu Kanjeng Nabi masih ketawa. Dan Nu'aiman masih mampu membuat Kanjeng Nabi ketawa walaupun dia sudah di liang. Itulah cinta Nu'aiman kepada Kanjeng Nabi. Itu dahsyat cinta Nu'aiman kepada Kanjeng Nabi. Cukup dari saya, dan saya ada pesan untuk para kiai. Hei para kiai, hei para habib, hei para gus, dengar pesan saya. Masih untung kalian dakwah sekarang disambut dengan mulia, disambut dengan sangat-sangat indah, disambut dengan ada ramuan makanan. Kalian lihat, ingat dulu perjuangan Kanjeng Nabi. Disambut dengan batu kerikil, disambut dengan kotoran Kanjeng Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Jadi kalian bersyukur di zaman sekarang menyebarkan agama Islam dengan mudah. Jangan lupa perjuangan Kanjeng Nabi yang sudah menyebarkan agama Islam. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan ilmu yang berkah buat kalian. Dan ketika ada omongan saya yang salah atau yang kata-kata yang tidak enak dari saya buat hati kalian sakit. Dan dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.